Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Kustianingsih dari kelas TI 1D dengan NIM 19010034. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang saya buat tentang implementation support. Untuk TUN-TIK yang pertama, programming tools for interactive system provide a means of effectively translating abstract design and usability principles into an executable form. These tools provide different levels of service for the programmer. Perangkat pemrograman untuk sistem interaktif menyediakan sarana untuk menerjemahkan desain abstrak dan prinsip kegunaan secara efektif ke dalam bentuk yang dapat dieksekusi. Alat-alat ini menyediakan berbagai tingkat layanan untuk programmer. Yang kedua, windowing system are a central environment for both the programmer and user of an interactive system, allowing a single workstation to support separate user system threads of action simultaneously. Sistem windowing adalah lingkungan pusat bagi programmer dan pengguna sistem interaktif, memungkinkan workstation tunggal untuk mendukung utas aksi pengguna sistem yang terpisah secara bersamaan. Yang ketiga, interaction toolkits abstract away from the physical separation of input and output device, allowing the programmer to describe behavior of object at a level similar to how user perceives them. Perangkat interaksi memisahkan abstrak dari pemisah fisik perangkat input dan output, yang memungkinkan programmer untuk mendeskripsikan perilaku objek pada tingkat yang mirip dengan bagaimana pengguna memandangnya. Dan yang keempat, user interface management system are the final level of programming support tools, allowing the designer and programmer to control the relationship between the presentation object of a toolkit with their functional semantic in the actual application. Sistem manajemen antarmuka pengguna adalah level terakhir dari alat pendukung pemrograman yang memungkinkan perancang dan pemrogram untuk mengontrol hubungan antara objek presentasi toolkit dengan semantik fungsionalnya dalam aplikasi aktual. Element of windowing system. The first important feature of a windowing system is its ability to provide the programmer independence from hardware specification. A typical workstation will involve several visual display screens, keyboard, and some pointing device such as a mouse. In addition to simplifying programming tasks, abstract terminal allow application program portability. Only one translation program or device driver needs to be written for a specific hardware device, and then any application program can access it. The windowing system provided will have a fixed generic language for abstract terminal called the imaging models. Di sini, maksudnya adalah fitur penting dari sistem windowing adalah untuk memberikan kemandirian programmer dari spesifikasi perangkat keras. Sebuah workstation yang khas akan melibatkan beberapa tampilan layar visual, keyboard, dan beberapa penunjuk seperti mouse. Selain untuk mempermudah tugas pemrograman, terminal abstrak memungkinkan portabilitas program aplikasi. Hanya satu program terjemahan atau driver perangkat yang perlu ditulis untuk perangkat keras tertentu, kemudian program aplikasi apapun dapat mengaksesnya. Sistem windowing yang memiliki bahasa generik untuk terminal abstrak disebut model pencitraan.
Graphical Kernel System, an international standard that models screen as collection of connected segments, each of which is a micro of basic graphical command. The hierarchy interface of the programmer to the graphic, another international standard based on GKS, but with an extension to model the screen as an editable segment. PostScript programming language developed by Adobe Corporation that models the screen as a collection of lines that function as very thin border or stencil that can be filled with various color or patterns and textures image. The windowing system provides this capability by sharing a single hardware configuration resource with multiple copies of abstract terminals. Each abstract terminal will behave as an independent process, and the windowing system will coordinate the control of the concurrent process. To facilitate longer programming tasks, simultaneous active coordination of these processes can be factored from each application so that they can be programmed as if they would operate separately. Graphical Kernel System atau yang sering disingkat dengan GKS memodelkan sebagai kumpulan segmen yang terhubung, yang masing-masing merupakan makro dari perintah grafis dasar. PostScript, bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Adobe Corporation yang memodelkan layar sebagai kumpulan jalur yang berfungsi sebagai batas atau stensil yang sangat tipis yang dapat diisi dengan berbagai warna atau pola dengan gambar tekstur. Untuk contoh model pencitraan, yaitu misalnya model pixel dapat digunakan untuk menginterpretasikan input dari mouse. Dalam hal sistem koordinat pixel, maka akan menjadi tugas aplikasi untuk memproses acara input lebih lanjut. Sistem windowing menyediakan kemampuan dengan berbagai sumber daya konfigurasi, perangkat keras tunggal dengan beberapa salinan terminal abstrak. Setiap terminal abstrak akan berperilaku sebagai proses independen, dan sistem windowing akan mengoordinasikan kontrol dari proses persamaan. Untuk memudahkan tugas pemrograman, koordinasi proses yang aktif secara simultan dapat difaktorkan dari masing-masing aplikasi, sehingga mereka dapat diprogram seolah-olah mereka akan beroperasi secara terpisah. Each general imaging model is a display screen pixel in the representation as a series of columns and a point or pixel line that can be explicitly switched on, off, or in color. Example for an imaging models. For example, the pixel models can be used to interpret input from the mouse. In case the pixel coordinate system will then be an application to test process future input event. Yaitu contoh model pencitraan yang tadi sudah saya sampaikan. Dalam teks ini, di sini, maksudnya yaitu Bas dan Kotas mengidentifikasi 3 arsitektur yang mungkin untuk perangkat lunak untuk mengimplementasikan peran sistem windowing. Semuanya berasumsi bahwa driver perangkat terpisah dari program aplikasi.
Opsi yang pertama adalah untuk mengimplementasikan dan mereplikasi pengelolaan berbagai proses dalam masing-masing aplikasi yang terpisah. Dan opsi yang kedua, menerapkan peran manajemen dalam sistem operasi, memusatkan tugas manajemen dengan membebaskannya dari aplikasi individual. Aplikasi masih harus dikembangkan dengan mempertimbangkan spesifikasi sistem operasi tertentu. Dan opsi yang ketiga adalah memberikan portabilitas yang paling tinggi. Karena fungsi manajemen ditulis sebagai aplikasi terpisah dengan haknya sendiri karena dapat menyediakan antarmuka untuk program aplikasi lain yang generik di setiap sistem operasi. Untuk opsi yang terakhir disebut sebagai arsitektur client-server yang terdapat pada gambar di samping. Dan untuk gambar yang di sebelah kanan, gambar tersebut menunjukkan arsitektur perangkat lunak X seperti yang disebutkan sebelumnya. Didasarkan pada model pencitraan berbasis piksel dan mengasumsikannya bahwa ada beberapa mekanisme penunjuk yang tersedia. Yang membedakan X dengan sistem jendela lainnya adalah bahwa X didasarkan pada protokol jaringan yang jelas mendefinisikan komunikasi server-klien. Protokol X dapat diimplementasikan pada komputer dan sistem operasi yang berbeda, menjadikan X lebih independen dari perangkat. Tugas dari server X ada 3. Yang pertama, allow access to the display of multiple client application. Memungkinkan akses ketampilan dari beberapa aplikasi klien. Dan yang kedua, interpret request from client to perform screen operation of or provide other information. Menafsirkan permintaan dari klien untuk melakukan operasi layar atau memberikan informasi lainnya. Yang ketiga, demonstrate the physical input event stream of the user and forward it to the appropriate client. Mendemultiplaskan aliran peristiwa input fisik dari pengguna dan meneruskannya ke klien yang sesuai. Yang keempat, minimize traffic across the network by freeing up client for having to track certain display information, such as font in complex data structures that can be accessed by client with ID number. Meminimalkan lalu lintas. Contohnya seperti font dalam struktur data kompleks dapat diakses oleh klien dengan nomor ID. Selanjutnya, the X Consortium has produced the Inter-Client Communication Convention (ICCCM) manual, which provides convention for a variety of policy issues that are not included in the X definition. These policies include konsorsium telah menghasilkan manual konversi komunikasi interklien yang disingkat ICCCM
yang menyediakan konvensi untuk berbagai masalah kebijakan yang tidak termasuk dalam definisi X. Di sini, kebijakan-kebijakan tersebut meliputi yang pertama, aturan untuk mentransfer data antar klien. Yang kedua, metode untuk memilih klien aktif untuk fokus input. Dan yang ketiga, skema tata letak untuk tumpang tindih atau upin jendela sebagai wilayah layar. Programming the application. Interactive applications are generally user-driven in the sense that the action taken by the application is determined by the input received from the user. We describe two programming paradigms that can be used to regulate the flow of control in application. The first programming paradigm is the read evaluation loop, which is the internal of the application's own program. Programming on Macintosh follows this paradigm. The server sends the user input as a structured event to the client application. As far as server is concerned, the only interest of the event is client to be directed. The client application is programmed to read any event that are forwarded to it and determine all application-specific behavior that are generated in response to them. Di sini, aplikasi interaktif umumnya adalah digerakkan oleh pengguna dalam arti tindakan yang diambil aplikasi dan ditentukan oleh input yang diterima dari pengguna. Paradigma pemrograman yang pertama adalah loop read evaluation, yang merupakan internal dari program aplikasi itu sendiri. Pemrograman Macintosh mengikuti paradigma ini. Server mengirimkan input pengguna sebagai peristiwa terstruktur ke aplikasi klien. Aplikasi klien diprogram untuk membaca peristiwa apapun yang diteruskan ke sana dan menentukan semua perilaku spesifik aplikasi yang dihasilkan sebagai respon terhadapnya. Another programming paradigm is based on notification, when the main control loops for event processing are not within the application. In contrast, a centralized alerter accepts events from the Windows system and filters them to the application program in a way expressed by the program. Paradigma pemrograman lainnya didasarkan pada pemberitahuan, di mana loop kontrol utama untuk pemrosesan peristiwa tidak berada dalam aplikasi. Sebaliknya, pemberi notifikasi terpusat menerima kejadian dari sistem Windows dan menyaring ke program aplikasi dengan cara yang dinyatakan oleh program. Ya, setelah dibaca, maksudnya di sini adalah dialog preemptif secara efektif membuang semua tindakan pengguna berikutnya kecuali yang masih diperlukan. Misalnya, pemilihan oleh pengguna di dalam wilayah layar tertentu.
Untuk melakukan ini, dalam paradigma baca evaluasi adalah adil. Program menghasilkan jendela atau bingkai dengan satu tombol berlabel berhenti, yang ketika dipilih oleh gambar perangkat penunjuk menyebabkan program berhenti menghancurkan jendela. Frame terluar. 3 objek dibuat dalam program ini. Yang pertama, frame terluar, yang kedua panel di dalam frame, dan yang ketiga tombol di panel. Design focus. To use the notification-based code to generate a preemptive interface dialog like model dialog box, but much harder than on with even low-based system. If not careful, then the system that is built using the notification-based code will have many non-modal dialog boxes and vice versa. Each programming paradigm has an item, a tendency to push the user to a specific type of interface. Untuk menggunakan kode berbasis pemberitahuan untuk menghasilkan dialog antarmuka preemptif seperti kotak dialog modal, tetapi jauh lebih sulit daripada dengan sistem basis event loop. Jika tidak berhati-hati, maka sistem yang dibangun menggunakan kode berbasis pemberitahuan akan memiliki banyak kotak dialog non-modal dan sebaliknya. Setiap paradigma pemrograman memiliki butir kecenderungan untuk mendorong user ke jenis antarmuka tertentu. Next, using toolkits. Seperti pada gambar di samping, menunjukkan ketika user mengenakan kursor mouse ke atas tombol, itu berubah menjadi jari untuk menyarankan bahwa pengguna dapat menekannya. Menekan tombol mouse ke bawah menyebabkan tombol menjadi disorot dan bahkan mungkin membuat klik terdengar seperti tombol pada beberapa keyboard, memberikan umpan balik langsung bahwa tombol telah ditekan. Melepaskan tombol mouse tidak menyoroti tombol dan menggerakkan mouse dari tombol mengubah kursor ke bentuk awal, menunjukkan bahwa pengguna tidak lagi di atas area aktif tombol. Di sini, untuk membantu programmer dalam memadukan perilaku input dan output, tingkat abstraksi lain ditempatkan di atas sistem jendela toolkit. Toolkit memberikan kepada programmer satu set objek interaksi siap pakai atau disebut juga dengan teknik interaksi, gadget, atau widget yang dapat ia gunakan untuk membuat program aplikasinya. Objek interaksi memiliki perilaku yang telah ditentukan seperti yang dijelaskan untuk tombol yang datang secara gratis tanpa upaya pemrograman lebih lanjut. Toolkit ada untuk semua lingkungan windowing, misalnya OSF atau Motif, dan Xview untuk sistem X Window, Macintosh Toolbox, and Toolkit pengembangan perangkat lunak untuk Microsoft Windows. Salah satu kelebihan pemrograman dengan toolkit adalah mereka dapat menegakkan konsistensi baik dalam bentuk input maupun bentuk output dengan memberikan perilaku yang mirip dengan kumpulan widget. Sebagai contoh, setiap objek interaksi tombol dalam program aplikasi yang sama atau berbeda. Setiap objek secara default
dapat memiliki perilaku seperti yang dijelaskan pada gambar yang di samping. Semua yang diperlukan adalah bahwa pengembangan untuk aplikasi yang berbeda menggunakan toolkit yang sama. Konsistensi perilaku ini untuk objek interaksi disebut sebagai tampilan nuansa toolkit. Bentuk warisan sederhana ini disebut pewarisan tunggal dan diperlihatkan dalam hierarki standar toolkit XView untuk kelas jendela pada gambar. Hierarki kelas yang lebih rumit akan memungkinkan mendefinisi kelas baru yang mewarisi dari lebih dari satu kelas induk yang disebut multiple inheritance. User Interface Management System. Di dalamnya terdapat UIMS as a conceptual architecture dan implementation consideration. User Interface Management System. Apart from the availability of valuable toolkits and abstraction provided by programmers, there are still many obstacles that must be overcome in the specification, design, and implementation of interactive system. Toolkit only provides a limited range. A set of programming and design techniques that should add another level of service to interactive system design beyond the toolkit level is the user interface management system, or in short UIMS. The term UIMS is used quite widely in industry and academia and has represented a variety of topics. Terlepas dari ketersediaan toolkit dan abstraksi berharga yang diberikan oleh para programmer, masih ada banyak rintangan yang harus diatasi dalam spesifikasi, desain, dan implementasi sistem interaktif. Toolkit hanya menyediakan kisaran terbatas, serangkaian teknik pemrograman dan desain yang seharusnya menambah level layanan lain untuk desain sistem interaktif. Di luar level toolkit adalah sistem manajemen antarmuka pengguna, atau singkatnya UIMS. Istilah UIMS digunakan di kalangan industri akademis yang telah mewakili berbagai topik. Dan tujuan dari UIMS adalah yang pertama, di sini conceptual architecture for interactive system, structure that concentrate on the separation between application, semantic, and presentation. Yang pertama, teknik untuk mengimplementasi aplikasi dan presentasi yang terpisah sambil mempertahankan koneksi yang dimaksud di antara mereka. Maaf, salah. Maksudnya yaitu arsitektur konseptual untuk struktur sistem interaktif yang berkonsentrasi pada pemisahan antara semantik aplikasi dan presentasi. Untuk yang kedua, teknik used for implementing separate application and presentation while maintaining the intended connection between them. Teknik untuk mengimplementasi dan presentasi yang terpisah dengan mempertahankan koneksi. Yang ketiga,
supporting technique used for managing, implementing, and evaluating runtime interactive environment. Teknik pendukung untuk memanage, mengimplementasi, dan mengevaluasi. UIMS as a conceptual architecture. Di sini terdapat banyak argumen yang bagus untuk mendukung pemisahan di sini. Yang pertama, portability to allow the same application to be used on different systems. It is best to consider developing it separately from the interface that is dependent on the device. Yang pertama yaitu portabilitas. Untuk memungkinkan aplikasi yang digunakan pada sistem yang berbeda dengan mempertimbangkan perkembangan dari antarmuka pada perangkatnya. Yang kedua, reusability separation increase the likelihood that components can be reused to cut development cost. Reusability separasi untuk meningkatkan komponen untuk memangkas biaya pengembangan. Dan yang ketiga, application interface. The view of the application semantic that is provided as the interface. Yaitu berbagai aplikasi antarmuka untuk meningkatkan fleksibilitas interaktif dalam suatu aplikasi. The first recognized example of development system that supported the separation of application presentation was in 1968 with Newman Reaction Handler. Contoh yang diakui pertama dari sistem pengembangan yang mendukung aplikasi presentasi ini di tahun 1968 dengan Newman Reaction Handler. Istilah UIMS ini diciptakan pada tahun 1982 yang digunakan untuk memperluas ruang lingkup HCI. Komponen logis UIMS diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, komponen presentasi yang bertanggung jawab atas antarmuka
input-output yang tersedia untuk pengguna. Yang kedua, komponen kontrol dialog yang mengatur komunikasi antara presentasi dan aplikasi. Yang ketiga, aplikasi antarmuka semantik adalah aplikasi yang menyediakan antarmuka. Implementation consideration. In MVC, the callback procedure is also used for communication between the display or controller and the associated model. But this time the presentation display or controller task is to register with the application model. Communication from the model to the view or controller, or between the display and controller, occurs with the use of method calls commonly used in object-oriented programming. Grammar notation. The dialogue between application and presentation can be treated as a grammar of action and response, and therefore is explained by means of formal context-free grammar notation, such as the PNF. This is good for describing command-based interface, but not so good for graphical-based interaction technique. Even language events are similar to grammar notation, except that they can be modified to express direction and support some semantic feedback. The language of the event is good for describing local input-output behavior in terms of production rules. The production rule is activated when input is received and produces several output responses. This input-output control has a price, though it is more difficult to model the flow of dialogue as a whole. Dalam MVC, prosedur panggilan balik juga digunakan untuk komunikasi antara tampilan atau pengontrol dan dengan model yang terkait. Komunikasi dari model ke tampilan atau tampilan ke model terjadi dengan penggunaan panggilan metode yang biasa digunakan dalam pemrograman berorientasi objek. Notasi bahasa dialog antara aplikasi dengan presentasi dapat diperlakukan dengan tata bahasa, tindakan, dan tanggapan. Oleh karena itu, dijelaskan dengan cara tata bahasa bebas konteks formal seperti BNF untuk menggambarkan antarmuka berbasis perintah, tetapi tidak begitu baik untuk teknik interaksi berbasis grafis. Bahasa acara mirip dengan notasi tata bahasa. Bahasa acara baik untuk menggambarkan perilaku input-output lokal. Aturan produksi diaktifkan ketika input diterima dan menghasilkan beberapa respon output. Hubungan kontrol input-output sekarang lebih sulit untuk memodelkan arus dialog secara keseluruhan.
Ada tren menarik yang harus diperhatikan ketika beralih dari kontrol internal dialog dalam aplikasi itu sendiri ke kontrol eksternal. Ketika dialog ditentukan internal untuk aplikasi, maka harus tahu tentang masalah presentasi yang membuat aplikasi kurang generik. Kontrol eksternal adalah dialog yang independen dari aplikasi atau presentasi. Salah satu masalah adalah bahwa tautan yang dimaksudkan antara aplikasi dengan presentasi tidak untuk dijelaskan tanpa beberapa informasi, sehingga banyak informasi yang harus diwakili. Untuk yang di sini, komponen UINS memungkinkan uraian aplikasi terpisah dari presentasi rekayasa perangkat lunak. Saat ini ada perjuangan antara teknik yang sulit digunakan tetapi kuat untuk menggambarkan komunikasi dan korespondensi antara aplikasi dan presentasi, dan teknik yang mudah digunakan tetapi terbatas. Pemrograman pasti akan memilih teknik yang kuat untuk memberikan fleksibilitas paling tinggi, dan untuk non-programmer akan memiliki kesederhanaan meskipun kurang ekspresif. Conclusion. 1. Although the imaging model is only defined to provide no production language, it can also serve roles for input as well. 2. Boundary evaluation loop programming paradigm is an internal application program in the interactive application which is used to set the control flow in the application. 3. The role toolkit helps programmers integrate input and output to provide programmers with flexibility. Access toolkit on programming is that programmers can enforce balance in the form of input or output. 4. To map the interface object, Java toolkit is used to develop application Windows Scale Abstract Windowing Toolkit. And 5. The term UIMS at Spark in 19 and Active 2 with several components are component presentation, component control dialog, and display of semantic interface application. Bibliografi atau daftar pustaka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.